Allah berfirman tadi, lilladzina ahsanu, bagi orang yang ahsanu. Arti ahsanu itu artinya orang-orang yang sudah duduk di makam ihsan. Karena seorang hamba Allah itu mesti dia beriman, yang kedua berislam, yang ketiga berihsan. Itu yang ditanyakan Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, setiap orang yang beriman belum tentu dia berislam. Ini percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi kadang mengucap dua kalimat syahadat. Nah, ini orang beriman tapi Islam, tapi beriman tapi kadang Islam. Nah, itu banyak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini percaya lawan Nabi, percaya dengan apa yang disampaikan Nabi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, semuaan, tapi kadang mengucap dua kalimat syahadat. Nah, ini orang hanya beriman tapi kadang yang Islam. Ada orang yang Islam tapi kadang beriman, sembahyang, puasa, naik haji, bayar zakat, mengucap dua kalimat syahadat, tapi kadang beriman. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, artinya bagi orang-orang yang berbuat baik dan pahala yang terbaik, surga dan tambahan. Tambahan ini adalah maksudnya memandang kepada wajah Allah Ta'ala, kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tadi, lilladzina ahsanu, bagi orang yang ahsanu. Arti ahsanu itu artinya orang-orang yang sudah duduk di makam ihsan. Karena seorang hamba Allah itu mesti dia beriman, yang kedua berislam, yang ketiga berihsan. Nah, itu yang ditanyakan Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, setiap orang yang beriman belum tentu dia berislam. Ini percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi kadang mengucap dua kalimat syahadat. Nah, ini orang beriman tapi Islam, tapi beriman tapi kadang Islam. Nah, itu banyak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini percaya lawan Nabi, percaya dengan apa yang disampaikan Nabi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, semuaan, tapi kadang mengucap dua kalimat syahadat. Nah, ini orang hanya beriman tapi kadang yang Islam. Ada orang yang Islam tapi kadang beriman, sembahyang, puasa, naik haji, bayar zakat, mengucap dua kalimat syahadat, tapi kadang beriman. Ini orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay di Madinah. Nah, itu. Nah, kalau ihsan, nah setiap orang yang ihsan itu sudah pasti dia iman dan Islam. Bila sudah ihsan itu pasti dia beriman dan berislam. Jadi kalau iman itu ada 6 rukunnya. Percaya dengan Allah sebagai Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, percaya kepada para rasul-rasul yang diutus Allah, percaya tentang hari kiamat, dan percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Nah, itu bila orang percaya, meyakini, maka orang itu disebut beriman. Nah, kemudian Islam. Islam itu adalah mengucap dua kalimat syahadat, melaksanakan sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, naik haji bagi yang mampu. Itu adalah Islam. Nah, yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan itu ada 1 rukun. Rukun yang satu ini terbagi 2. 1 ihsan dalam arti musyahadatullah fi kulli syai. Ihsan itu artinya adalah dia menyaksikan mata hatinya itu terhadap Allah pada tiap-tiap sesuatu. Itu ihsan.
Jadi orang yang ihsan itu orang yang sudah bisa mata hatinya menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Apapun yang dia lihat, dia dengar, itu adalah merupakan misalnya perbuatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ihsan. Nah, kalau kada mampu di situ, maka yang kedua adalah muraqabatullah. Merasa dipandang, merasa diawasi, merasa dilihat, didengar oleh Allah dalam keadaan apapun, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, itu ihsan. Jadi ada amanu, orang-orang yang beriman artinya, aslamu, orang-orang yang Islam, ahsanu, orang-orang yang ihsan. Nah, di sini Allah berfirman tadi lillazina ahsanu. Nah, bagi orang-orang yang ada di kedudukan ihsan, pasti orangnya Islam, pasti orangnya beriman. Bila sudah ihsan itu pasti beriman, pasti Islam. Karena orang yang ihsan itu dia sudah bisa menyaksikan mata hatinya Allah itu ada pada sesuatu. Artinya sesuatu itu diperbuat, diciptakan oleh Allah, atau dia merasakan bahwa gerak-geriknya zahir batin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ihsan tadi. Nah, jadi bagi orang-orang yang ada di dalam ihsan, artinya beriman sudah, berislam sudah, ihsan lagi, itu di samping dia mendapatkan surga, ditambah lagi ziyadah, pertambahan. Tambahannya itu apa? Yaitu memandang kepada wajah, kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Allah berfirman ahsanu, tadi kada amanu, kada aslamu, tapi ahsanu. Tambahan ini adalah memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu berislam, orang itu beriman, tapi inya kada ihsan, lalu dia masuk surga, apakah inya bisa di surga itu menemukan kelezatan melihat Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah dia bisa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang kita baca ini juga dalam Kitabul Mahabbah sudah lewat. Jadi Imam Ghazali, wa kullu man lam ya'rifillah fid dunya fala yarahu fil akhirah. Tiap-tiap orang yang di dunia ini tidak ma'rifat kepada Allah, maka dia tidak akan melihat Allah di akhirat. Nah, walaupun dia masuk ke dalam surga. Nya Islam lawan iman aja, kada ihsan. Nah, kalaupun dia ke surga karena dia Islam, karena dia iman, inya ke surga, tapi fala yarahu fil akhirah, dia kada akan melihat Allah di akhirat itu. Wa kullu man lam yajid lazzatal ma'rifah fid dunya fala yajidu lazzatan nazrah fil akhirah. Tiap-tiap orang yang tidak merasakan kelezatan ma'rifat di dunia, dia tidak akan merasakan kelezatan memandang Allah di akhirat itu. Jadi artinya kalau orang itu dalam dunia ini sudah bisa mata hatinya itu menyaksikan Allah pada setiap yang dilihatnya, yang didengarnya, nah ini orang yang ihsan nih, ini orang yang ma'rifat lawan Allah. Nah, orang yang macam inilah kini dalam surga itu kelezatannya bukan pada makanan, kelezatannya bukan pada minuman, kelezatannya bukan pada bidadari, tapi kelezatannya adalah berada di majlis Allah Subhanahu wa taala, berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mahabbah Imam Ghazali itu disebutkan ada orang bermimpi dengan Imam Ma'ruf Al-Karhi. Nah, orang itu mimpi masuk surga. Masuk surga, melihat Imam Ma'ruf Al-Karhi itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidin batakun, wahai Syekh Ma'ruf, mana kawan-kawan pian wali-wali yang lainnya? Ujar Syekh Ma'ruf, ini lagi asik di situ makan minum dengan bidadarinya. Artinya apa? Artinya kada diberi kesempatan untuk melihat Allah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah dengan mengharapkan surga, mengharapkan bidadari, mengharapkan kenikmatan-kenikmatan akhirat, itu di surga dia akan dapat itu. Tapi kada akan dapat kelezatan memandang kepada Allah. Nah, orang-orang yang beribadah di dalam dunia ini karena dia mencintai Allah,
Orang-orang yang beribadah dalam dunia ini karena merasa lezat dalam beribadah kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang di surga yang melupakan makanan, melupakan minuman, melupakan bidadari. Dia hanya ingin selalu berada di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu diantara rahasia kalimat ahsanu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah tadi. Tambahan ini adalah memandang kepada zat wajah Allah Ta'ala, dan itu adalah kelezatan yang terbesar yang dapat melalaikan padanya akan kenikmatan penghuni surga. Dan kami telah menyebutkan hakikatnya penjelasan ini dalam Kitabul Mahabbah dari Ihya Ulumuddin. Sudah dulu kita baca itu. Dan Al-Quran dan As-Sunnah telah menjadi saksi dalil atas menyalahi apa yang diiktikadkan oleh para ahli bid'ah, kelompok-kelompok Al-Mu'tazilah, kelompok Al-Jahmiyah, yang mengatakan bahwa di dalam surga itu tidak ada melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kelompok-kelompok Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, kelompok muslimin juga, tapi yang pahamnya paham itu inya mengiktikadkan bahwa dalam surga itu adalah kadada kita bisa melihat langsung dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadinya sebagaimana di Allah itu kada berjihad, kada bertempat, kada segala macam, mustahil kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mazhab ahlu sunnah wal jamaah mengiktikadkan bahwa di dalam surga itu akan terjadi melihat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa cara, dengan tetap mukhalafatuhu lil hawadits, menyalahinya Allah bagi segala yang baharu. Jarir ibnu Abdullah al-Bajalli berkata, adalah kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau melihat bulan pada malam purnama, maka beliau bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, surat Taha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu kelak melihat Tuhanmu seperti melihat bulan ini, bulan purnama. Kamu tidak teraniaya pada melihatnya. Bukan kita melihat Tuhan kayak bulan-bulan itu kada maksudnya. Nah, kita melihat bulan purnama itu kada teraniaya. Walaupun orang sekampungan, senegrian nih melihat bulan purnama, adalah nang bakajak-kajal, bersasak-sasak aja lah, kada ada. Karena di mana aja kau dilihat, baik di belakang rumah, baik di halaman rumah, baik di sebelah kiri rumah, sebelah kanan rumah. Nah, bulan purnama itu kau dilihat. Jadi kada teraniaya, kada lapah, kada sasak kita melihatnya. Nah, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, jar Nabi, seperti melihat bulan malam purnama. Kamu tidak teraniaya pada melihatnya itu, kada teraniaya. Jadi jangan dipaham Tuhan bulat macam bulan purnama terang benderang, kada macam itu artinya. Macam Nabi kita bertemu dengan Tuhan di Mustawa sana pada waktu Isra Mi'raj. Rasulullah bertemu dengan Tuhan di Mustawa. Itu Rasulullah yang berada di Mustawa itu. Masalah Tuhannya itu kada disebutkan berada di situ. Rasulullah yang berada di Mustawa waktu melihat berjumpa dengan Allah. Sijinnya nang di situ. Allahnya di mana? Allah kada di situ. Allah kada bertempat, nang kada di Mustawa situ. Nah, sama demikian seperti melihat bulan purnama, bukan bulat talangnya itu, tapi yang diambil adalah kita kada sasak melihat, kada bakajak-kajal melihatnya. Jadi seluruh penghuni surga itu, dari sekian banyak penghuni surga, melihat Tuhan kada teraniaya, kada takajak-kajal, bakasak-kasak kada. Kalau kamu mampu bahwa tidak dikalahkan atas salat sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari sembahyang subuh artinya, dan sebelum terbenamnya matahari sembahyang asar,
maka lakukanlah. Nah ya, jadi ini Nabi mengingatkan secara khusus tentang sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu dijaga, lebih-lebih sembahyang subuh dan sembahyang asar. Jangan sampai kita dikalahkan olehnya. Nah, dikalahkan itu artinya macam kita sembahyang tak keluar waktunya, itu dikalahkan orangnya. Sembahyang asar misalnya tak imbah maghrib karena karamian bermain-main apa, sehingga asar tak imbah maghrib atau kesibukan apa, itu dikalahkan asar, itu bakal ada melihat Tuhan kita di surga situ. Ajar Nabi jangan sampai dikalahkan oleh 2 sembahyang ini, sembahyang subuh dan sembahyang asar. Nah, kenapa 2 sembahyang ini dianggap sangat penting, lebih utama dari sembahyang yang lainnya, walaupun sembahyang lainnya itu utama juga, tetapi yang 2 ini lebih, karena pada waktu subuh itu adalah waktu di mana pergantian malaikat yang di langit turun ke bumi, yang bumi naik ke langit. Malaikat hafazah ini, untuk yang bawa amal kita nih, untuk yang bawa amal, kan amalnya ada di bawah harian, ada mingguan, ada amal kita ini. Nah, neng harian ini amal kita diangkat neng mulai pagi waktu asar inilah amal kita naik malaikat ke langit, malaikat yang hanyar pulang turun ke bumi. Jadi sembahyang asar itu bertemu 2 kelompok malaikat ini. Nah, sembahyang subuh pun demikian. Subuh itu malaikat yang ditugasi menjaga, mencatat amal di malam hari, dia akan naik ke atas. Malaikat yang bakal bertugas siang turun pada waktu subuh. Jadi waktu sembahyang subuh itu berkumpul 2 malaikat ada. Kalau sembahyang lain itu kada dihadiri oleh malaikat-malaikat itu. Nah, zuhur kada dihadiri oleh malaikat hafazah tadi. Maghrib kada dihadiri, isya. Tapi kalau subuh lawan asar, nah itu dihadiri. Makanya Nabi jangan sampai kita dikalahkan oleh 2 sembahyang itu, sembahyang sebelum terbit matahari subuh dan sebelum terbenamnya adalah asar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang artinya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Nah, asar lawan subuh tadi. Hadis ini dikeluarkan dari kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Suhaib, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maksudnya bagi orang-orang yang ihsan, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahan. Nah, tambahan itu bonusnya apa? Yaitu melihat kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara, nada munadin ya ahlal jannah, inna lakum indallahi maw'ida yuridu ay yunjizakum. Qalu ma hadzal maw'id? Alam yusaqqil mawazinana wa yubayyidhu wujuhana wa yudkhilna al-jannata wa yujirna minan nar. Qal fayurfa'ul hijab wa yanzuruna ila wajhillah azza wa jalla fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaihi. Artinya, apabila penghuni surga telah masuk surga dan penghuni neraka telah masuk neraka, maka penyeru menyeru, wahai penghuni surga, sesungguhnya bagi kalian di sisi Allah ada janji yang Dia berkehendak menunaikannya kepada kalian. Mereka penghuni surga bertanya, apakah janji itu? Bukankah Dia memberatkan timbangan amal kami, memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Artinya Tuhan berjanji apa lagi? Kami ini sudah syukurna. Nah, timbangan amal kebaikan sudah menang, sudah masuk ke surga, diputihkan wajah, sudah. Kenapa lagi Tuhan nak memberi kami? Ini aja sudah luar biasa artinya. Lalu hijab diangkat dan mereka memandang kepada wajah, kepada zat Allah Azza wa Jalla. Maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih disukai oleh mereka daripada memandang kepada zatnya itu. Jadi kelezatan memandang zat Allah di dalam surga itu sangat tergantung dengan kelezatan makrifat seseorang di alam dunia ini. Allah memberikan kelezatan memandangnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lebih daripada umat yang lain.
Karena apa? Karena ma'rifat Abu Bakar itu lebih tinggi daripada ma'rifat umat-umat yang lainnya. Jadi artinya makin tinggi ma'rifat seseorang dalam dunia ini, maka di surga itu lebih lezat, lebih nikmat dalam memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang dalam dunia ini sedikit ma'rifatnya kepada Allah, maka dalam surga pun dia akan sedikit mendapat kelezatan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, itu dijelaskan juga oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mahabbah tadi. Segolongan sahabat telah meriwayatkan hadis tentang melihat kepada Allah Ta'ala, dan melihat kepada Allah Ta'ala adalah puncak pahala yang terbaik dan kesudahan kenikmatan. Dan semua kenikmatan yang telah kami uraikan di sisi kenikmatan ini adalah dilupakan. Nah, ini untuk orang-orang yang ma'rifat kepada Allah tadi. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu kan nikmatan apapun yang mereka alami dalam surga itu, begitu Allah bertajalli, Allah menampakkan zatnya, maka mereka tinggalkan seluruh kenikmatan itu demi memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kesudahan bagi kegembiraan penghuni surga di sisi kebahagiaan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada bandingan bagi sesuatu dari kelezatan surga kepada kelezatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.